Oke, ya kita kembali lagi dengan pelajaran teknik animasi 3 dimensi ya. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan ya bagaimana cara menginstal Blender ya. Blender yang merupakan software pembuatan objek 3 dimensi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang basic ya, basic menggunakan Blender ya. Nah, sebelumnya pastikan bahwa kalian menggunakan mouse ya. Nah, mouse ini memiliki 3 tombol klik ya, klik kiri, tengah, dan klik kanan ya, karena semua tombol klik ini nantinya akan digunakan ya. Nah, untuk tampilan awalnya ya seperti ini untuk Blender versi 2,83 ya. Nah, kita mulai aja langsung dari halaman barunya ya, atau file baru. Kita pilih saja yaitu dari general ya. Nah, inilah salah satu contoh lembar kerja ya untuk halaman general ya. Di sini sudah ada satu objek ya, satu objek kubus ya, kemudian ada satu kamera dan nanti ada satu lampu ya atau cahaya. Nah, untuk permulaan kita mulai dulu dari zoom in dan zoom out ya. Zoom in dan zoom out itu kalian menggunakan scroll ya, scroll tengah pada mouse kalian ya. Kalau zoom in itu kalian cukup scroll up ya, dan untuk zoom out itu kalian tinggal scroll down ya. Nah, nanti kalian bisa zoom in atau zoom outnya. Oke. Nah, setelah itu untuk seleksi objek ya, seleksi objek itu kalian cukup menggunakan klik kiri saja ya, maka dia akan sudah aktif objeknya. Nah, begitu juga untuk misalnya kamera ya, kalian cukup klik kiri maka dia akan aktif. Nah, kemudian untuk menggeser halaman kerja ini kalian bisa menekan tombol shift ya, shift kiri pada keyboard kalian, kemudian tahan dan kalian klik tengah pada mouse-nya ya, seperti ini ya, maka halaman kerjanya akan bergeser ya. Misalnya mau geser ke atas, ke bawah ya, kiri atau kanan sambil ditahan ya tombolnya. Nah, kemudian untuk merotasi lembar kerja itu kalian cukup klik tengah ya, klik tengah pada mouse kalian ya, kemudian dia nanti bisa dirotasi, mau lihat dari angle berapapun dia bisa ya, itu menggunakan klik tengah pada mouse-nya. Nah, oke. Nah, kemudian kita lanjut ya. Untuk tadi klik kiri untuk seleksi objek ya. Kemudian nanti di sini di tab sebelah kanan ada yang namanya collection ya. Jadi collection itu apa aja sih yang ada di halaman kerjanya ya. Nah, kalian lihat di sini misalnya kamera. Nah, maka kameranya aktif. Kalau kita klik di cube ya, maka kubusnya aktif. Begitu juga dengan light ya, atau cahayanya nanti akan aktif jika kita klik dari sini ya. Nah, bisa juga kalian menggunakan blok ya, blok seleksinya itu klik kiri tahan kemudian digeser ya. Nah, nanti bisa seperti ini ya, atau mau di blok semua bisa ya, maka seleksi objeknya akan aktif semuanya ya. Nah, kita lanjut ya. Jika misalnya kita tidak ingin menyeleksi objek atau mau dinonaktifkan, itu kalian tinggal klik kiri di halaman kerjanya ya, maka dia akan nonaktif posisinya ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan tombol A pada keyboard ya. Kalau tadi itu kita menggunakan blok menggunakan mouse ya, klik kiri pada mouse, kita juga bisa menggunakan tombol A pada keyboard sebagai shortcutnya ya, maka semua objeknya akan aktif ya. Nah,
kita klik kiri lagi di halaman yang kosong ya, maka dia akan mati. Nah, kemudian berikutnya nanti di sebelah sini ada tools ya, beberapa fungsi tools. Kalau kalian tidak kelihatan ya, atau tidak muncul di tempat kalian bisa menekan tombol huruf T pada keyboard ya, atau misalnya tanda panah ini kalian bisa klik, maka dia akan muncul ya. Bisa menekan tombol T juga ya, maka dia akan keluar. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ada select box ya, ini tombol seleksi. Nah, selanjutnya itu adalah cursor tool ya. Kursor ini nanti fungsinya adalah dimana jika kita meletakkannya di posisi tertentu ya, maka nanti ketika kita menambahkan objek maka dia akan muncul di sana ya. Nanti akan kita beri contohnya. Nah, selanjutnya kita lanjut dulu ke move tool ya. Move tool ini gunanya adalah ketika kita menyeleksi objek ya, atau mengaktifkan objeknya, maka dia akan muncul nanti ada 3 sumbu di sini ya. Kalian bisa lihat di sini ada sumbu X ya yang berwarna merah, kemudian ada sumbu Y yang berwarna hijau, dan sumbu Z ya yang berwarna biru ya. Ini kalian bisa menggeser objeknya sesuai dengan sumbunya ya. Misalnya sumbu hijau ya atau sumbu Y, ini kalian tinggal klik, kemudian kalian geser ya, maka dia akan bergeser sesuai dengan sumbunya ya, yaitu sumbu hijau atau sumbu Y. Nah, begitu juga jika kita ingin menggeser misalnya di sumbu X ya, atau sumbu yang berwarna merah, kalian tinggal klik sumbu yang warna merahnya, kemudian kalian geser ya. Nah, mau geser yang semakin jauh atau semakin dekat ya, tinggal kalian lepas kliknya, maka dia akan berpindah ya. Begitu juga dan yang terakhir itu sumbu Z, kalian tinggal klik sumbu warna birunya, kemudian kalian bisa tinggal naikkan atau turunkan objeknya ya. Nah, itulah tadi untuk sumbu ya atau move toolnya ya. Nah, kemudian di sebelah sini nanti ada yang namanya transform. Di sini ada tanda panah kecil, kalian bisa klik, maka dia akan muncul ada beberapa tab nanti ya. Di sini ada tab transform, kemudian tool, ada view. Nah, kalau kalian tidak kelihatan tanda panahnya, kalian bisa tekan huruf N ya, nano ya, N pada keyboard kalian, maka dia akan muncul tampilan tab transformnya ya. Nah, di bagian tab transform ini dia akan memiliki informasi mengenai location, rotation, scale, dan dimension dari objek ini ya. Nah, bisa kita lihat di sini location ya, dari sumbu X itu adalah 4,6 meter ya, dan sumbu Y itu min 2,6 meter, dan sumbu Z adalah 0,2 meter. Nah, sekarang mau kita coba reset dulu ya, kita kembalikan dia ke posisi semula. Kalian tinggal klik kiri, tahan, kemudian kalian blok ke bawah ya, seperti ini. Kemudian kalian isi dengan angka 0, kemudian kita enter ya, maka dia akan kembali ke posisi semula ya. Nah, untuk rotation di sini masih 0 derajat. Di sini ada toolsnya lagi ya, tools rotate. Nah, sama seperti tadi ya, hampir sama seperti move tool. Nah, rotate ini juga bisa kita putar objeknya berdasarkan sumbunya ya, dari sumbu yang berwarna merah ya, sumbu warna hijau, sumbu warna biru, dan sini ada lagi rotate secara keseluruhannya ya, atau sumbu yang berwarna putih ya. Nah, cara meresetnya itu sama juga, tinggal kalian klik kiri, kemudian kalian tahan ya sampai ke sumbu Z, kemudian kita isi dengan angka 0 ya. Nah, kemudian untuk scale ya atau skala di sini ya, sama di sini juga ada untuk toolsnya scale. Scale itu fungsinya untuk menambah skala ya atau ukurannya. Misalnya ini kita mau tambah untuk
dari sumbu X ya, kita mau nambahnya ke sini. Nah, misalnya kita mau nambah untuk sumbu Y ya, mau kita lebarkan, atau sumbu Z misalnya mau kita tinggikan objeknya. Nah, itu bisa menggunakan tools scale ya, maka nanti di sini juga akan berubah tampilannya ya. Sumbu X itu tampilannya di sini bertambah 5,0, kemudian sumbu Y nya bertambah 2,4 dan sumbu Z nya bertambah menjadi 3,0 ya. Untuk meresetnya itu sama juga seperti tadi, tinggal kalian klik kiri ya, kemudian kalian tahan sampai ke sumbu Z ya, kemudian kita isi dengan angka 1 ya, kemudian enter ya, maka skalanya adalah semuanya berbanding 1. Nah, kemudian ada shortcut lebih cepatnya lagi ya, misalnya ini kita akan otak-atik lagi ya. Kalau select tools ini dia menggunakan shortcut shift spacebar ya, shift dengan tombol spasi atau huruf B ya, kemudian kursor di sini dia menggunakan tombol spasi, kemudian move di sini menggunakan shift spasi atau huruf G juga bisa, tapi kita umumnya menggunakan huruf G saja ya biar lebih gampang. Kemudian untuk rotasi itu kita menggunakan shortcut R ya, ini aja rotate ya, awalannya huruf R. Kemudian untuk scale atau skala ya, itu menggunakan shortcut S ya, scale atau S depannya, ingat aja itu. Nah, kita coba aja dari huruf dari move ya, kita menggunakan, kita klik dulu objeknya, kita tekan huruf G ya, maka dia akan berpindah ke posisi yang mau kita inginkan. Bisa kita klik di sini ya, maka dia akan berpindah. Kemudian kita coba dengan shortcut ini rotate R ya, kita tekan huruf R ya, maka dia akan berputar ya sesuai dengan rotasi yang kita inginkan ya. Atau kalian juga bisa menggunakan klik tengah ya, klik tengah. Nah, nanti akan muncul 3 buah sumbu tadi ya. Kalian bisa putar sesuai dengan arah sumbunya. Misalnya mau putar ke sumbu Z ya, berputar ke atas, atau berputar ke sumbu Z ya, atau X ya. Nah, itu sesuai dengan keinginan kalian ya rotasinya. Nah, kemudian untuk skala itu kita menggunakan S ya, menggunakan shortcut huruf S ya. Kalian tinggal tekan huruf S pada keyboard kalian ya, kemudian nah kalian geser kursornya, maka dia akan berubah ukurannya ya. Atau bisa kalian menggunakan klik tengah tadi ya, sesuai sumbunya, mau besarkan sumbu X ya, atau mau besarkan sumbu Y nya, atau mau besarkan berdasarkan sumbu Z ya. Nah, kalau sudah tinggal di klik kiri. Nah, untuk meresetnya itu, kalau tadi kita menggunakan klik kiri ya, klik kiri tahan kemudian kita setting ke 0. Nah, kita bisa menggunakan shortcut reset yang lainnya, yaitu menekan tombol ALT ya, ALT kemudian huruf G ya untuk location ya. Untuk move toolsnya atau location di sini kita akan meresetnya ke posisi semula, itu menggunakan shortcut ALT dan G, maka dia akan kembali ke posisi semula ya. Nah, begitu juga untuk rotasi, di sini rotasinya sudah berubah ya. Nah, untuk rotasi itu kita menekan tombol ALT dan R ya, ALT dan R, maka rotasinya akan kembali seperti semula. Nah, begitu juga untuk skala ya, skala itu menggunakan tombol ALT dan huruf S. Nah, maka dia akan kembali skalanya atau ukurannya menjadi seperti semula ya. Nah, oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini sudah cukup ya. Kalian bisa coba dengan
Blender kalian yang sudah kalian install ya di laptop kalian masing-masing ya. Silahkan dicoba. Kita akan lanjutkan materi berikutnya di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih.